Kali ini kita akan memperbaiki kompor standing Modena yang apinya kecil. Kompor ini ada 4 tungku, 3 tungkunya apinya kecil dan 1 tungku yang besar itu tidak nyala. Kata pemiliknya, kompor ini sudah berusia 10 tahun lebih. Nah, nanti akan kita cek dan akan kita perbaiki kompornya. Namun sebelum itu jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Mari kita bongkar. Seperti biasa, pertama-tama kita angkat dulu semua burner-burnernya. Nah, ini ada 4 burner yang harus kita angkat. Nah, yang ini burner besarnya kita angkat juga. Dan kebetulan ini burnernya cukup susah dilepasnya karena dia sudah karatan. Dan ini cukup keras. Untuk membukanya harus dicongkel ya, seperti ini. Harus dikasih WD dulu, baru diangkat dengan cukup kuat. Setelah itu kita buka covernya. Covernya itu yang putih ini. Nah, kita buka, nanti akan terlihat bagian dalam kompornya. Dan ini adalah bagian dalam dari kompor standing Modena. Ini kompor jadul. Nah, kalau kompor yang model baru tidak seperti ini modelnya. Ini kompornya udah cukup lama masih dengan model seperti ini. Sekarang kita buka baut-baut pada pipa saluran gasnya. Ya, setelah nanti pipanya bisa terlepas, kita bisa membersihkan spuyernya. Ya, ini pipanya kita lepas. Setelah itu nanti kita akan bersihkan bagian saluran gasnya. Nah, pada tungku yang besar ini itu tadi cukup kotor dan cukup keras bautnya. Jika bautnya keras dan susah dibuka, itu harus menggunakan obeng getok untuk membuka bautnya. Jika baut susah dibuka, jangan dipaksakan memakai obeng biasa untuk membukanya, karena nanti bautnya akan dol dan menjadi susah dibukanya. Gunakan obeng getok untuk membuka baut yang susah dibuka. Nah, ini adalah cara untuk membuka baut yang susah. Nah, dibersihkan dulu bagian yang kotornya. Lalu pada bagian mata baut juga kita bersihkan supaya nanti mata obeng getoknya lebih masuk. Nah, ini dibersihkan menggunakan cutter. Setelah itu disemprotkan WD ke bautnya. Nah, sekarang kita buka bautnya menggunakan obeng getok. Ya, ini kita getok obengnya. Setelah itu kita putar menggunakan kunci T10. Nah, ini sekarang jadi bisa dibuka baut yang tadi sangat keras. Jangan dipaksakan jika baut sudah keras, nanti akan dol bautnya. Setelah semua pipa terlepas, saatnya kita bersihkan spuyernya
menggunakan jarum pentul dengan cara dicolok-colokkan lubang spuyernya. Pastikan semua saluran gasnya tidak ada yang tersumbat oleh kotoran, karena kalau spuyernya tersumbat itu akan menyebabkan tungku tidak bisa menyala atau apinya kecil. Nah, ini harus kita bersihkan semua saluran spuyernya. Setelah tadi semua spuyernya dibersihkan, sekarang saatnya kita tes nyala apinya. Namun sebelum itu kita pasang dulu semua pipa-pipanya, juga burner-burnernya kita pasang. Nah, ini semua burner sudah terpasang. Lalu nanti akan kita cek nyala apinya pada semua tungku. Nah, ini apinya sekarang sudah menyala bagus dan biru. Apinya sudah besar dan biru warna apinya. Sekarang kita tes lagi dengan tungku yang lain. Tungku yang ini pun sekarang sudah besar apinya, juga biru warna apinya. Begitu juga dengan tungku yang ini, yang sebelum diperbaiki ini nyala apinya sangat kecil. Begitu juga dengan tungku yang besar ini. Sebelum diperbaiki, tungku yang besar ini tidak nyala sama sekali. Sekarang bisa kita lihat semua tungku menyala apinya, dan apinya pun bagus berwarna biru. Nah, api yang bagus itu yang berwarna biru seperti ini, tidak ada merah-merahnya. Sekarang akan kita cek nyala api pada bagian open. Nah, yang ini untuk open bagian atas. Kita nyalakan, api pun sudah menyala dan warna apinya biru. Nah, bisa kita lihat apinya biru dan menyala bagus. Nah, sekarang kita akan nyalakan pada bagian bawah. Ya, pada open bagian bawah pun apinya sudah menyala dan rata nyala apinya. Sangat bagus dan biru nyala apinya. Nah, ini open bagian bawah sudah rata nyalanya dan juga biru. Nah, ini open yang bagus tuh nyala apinya seperti ini. Setelah tadi kita tes semua nyala apinya, sekarang kita pasang kembali cover kompornya dan akan kita kencangkan semua baut-bautnya. Untuk Anda yang mempunyai kompor standing dan kompornya sedang bermasalah atau mengalami kerusakan seperti kompor tidak menyala, pemantiknya tidak bisa nyala, atau dengan kerusakan-kerusakan yang lain, silahkan menghubungi kami melalui WhatsApp yang ada di deskripsi. Kami akan dengan senang hati membantu Anda semua. Setelah covernya terpasang dan semua bautnya sudah dikencangkan, sekarang saatnya kita pasang kembali semua burner kompornya.
Nah, ini burner yang besar, jangan lupa kita pasang juga. Sekarang kita cek kembali nyala api pada setiap tungkunya. Api pada tungku yang besar menyala biru, begitu juga dengan tungku yang kecil. Nah, tungku yang lainnya pun kita cek kembali nyala apinya. Ya, ini semua tungku sudah menyala apinya dan bagus warna apinya biru. Begitulah cara memperbaiki kompor standing yang apinya kecil dan tungkunya tidak menyala. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton juga video-video kita yang lainnya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.